Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berapa penemuan kitab kuno yang diklaim sebagai peninggalan iblis. Maka sebelum itu tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, dalam sejarah beberapa kitab atau teks kuno dianggap sebagai peninggalan iblis atau terkait dengan kekuatan gelap. Hal ini biasanya didasarkan pada isi kitab tersebut yang dianggap melawan norma agama atau sosial, atau karena dianggap mengandung pengetahuan mistis yang berbahaya. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Kitab Enoch, Book of Enoch. Asal-usul kitab ini merupakan teks kuno yang diyakini berasal dari tradisi Yahudi, tetapi tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab Ibrani atau Kristen. Isi membahas tentang malaikat yang jatuh, watchers, hubungan mereka dengan manusia, dan pemberian pengetahuan rahasia kepada manusia, seperti astrologi dan senjata. Kontroversi, karena berbicara tentang entitas malaikat yang memberontak dan pengetahuan terlarang, kitab ini sering dianggap berhubungan dengan kekuatan gelap atau iblis dalam tradisi agama tertentu. 2. Kitab Ars Gotia, bagian dari Lemegeton. Asal-usul teks abad pertengahan yang menjadi bagian dari The Lesser Key of Solomon. Isi merinci 72 roh iblis yang dapat dipanggil dan dikendalikan menggunakan ritual tertentu. Kitab ini dikaitkan dengan praktik sihir dan pemanggilan setan. Reaksi, dalam tradisi Kristen, kitab ini dianggap sebagai panduan ilmu hitam dan sering dilihat sebagai ancaman bagi keimanan. 3. Codex Gigas, Kitab Iblis. Asal-usul manuskrip abad ke-13 yang dibuat oleh seorang biarawan di Bohemia, sekarang Ceko. Isi mengandung Alkitab Latin, teks medis, dan ensiklopedia abad pertengahan. Namun, bagian yang paling mencolok adalah ilustrasi besar iblis di dalamnya. Legenda, menurut legenda, kitab ini dibuat dengan bantuan iblis karena seorang biarawan harus menyelesaikannya dalam semalam untuk menebus kesalahan besar. Reaksi, kitab ini sering dianggap sebagai karya yang terkait dengan kekuatan gelap karena ukurannya yang luar biasa besar dan mitos di balik pembuatannya. 4. Necronomicon, kitab fiksi dalam karya H.P. Lovecraft. Asal-usul, meski fiksi, kitab ini diciptakan oleh penulis horor H.P. Lovecraft dan menjadi bagian dari mitos Cthulhu. Isi mengandung pengetahuan gelap, mantra, dan cara berkomunikasi dengan entitas kosmik yang jahat. Pengaruh di dunia nyata, beberapa penggemar menganggap kitab ini nyata, dan dalam budaya pop, sering diasosiasikan dengan okultisme dan pemanggilan iblis. 5. Kitab Zohar, Kabalah Yahudi. Asal-usul teks mistis Yahudi yang menjadi dasar Kabalah, ditulis pada abad ke-13 oleh Moses de Leon. Isi membahas misteri penciptaan, struktur alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Reaksi, pada masa lalu, kitab ini dianggap berbahaya oleh kalangan agama tertentu karena mengajarkan pengetahuan esoteris yang sulit dipahami dan sering dianggap hanya untuk orang terpilih. Dalam beberapa tradisi, pengetahuan ini dikaitkan dengan kekuatan gelap. 6. Kitab Al-Azif, asal inspirasi Necronomicon. Asal-usul konon merupakan kitab kuno yang berbicara tentang entitas jahat dan mantra untuk memanggil mereka. Al-Azif adalah nama Arab yang dikaitkan dengan bisikan roh atau makhluk gaib. Reaksi, dalam mitos, kitab ini dianggap sebagai peninggalan ilmu iblis yang membawa kehancuran bagi siapapun yang membacanya. Penyebab dihubungkan dengan iblis. 1. Isi yang menantang kepercayaan, kitab-kitab ini sering mengandung informasi yang bertentangan dengan dogma agama dominan. 2. Aura misteri, penulis atau asal-usul kitab sering tidak jelas, menambah kesan mistis. 3. Penggunaan untuk ilmu gelap, beberapa kitab digunakan dalam ritual okultisme, sehingga dianggap sebagai alat iblis. 4. Ketakutan dan tahayul, dalam masyarakat kuno, segala hal yang tidak dapat dijelaskan sering dikaitkan dengan kekuatan gelap. 7. Piketix, kitab rahasia ilmu sihir.
Asal-usul teks ini berasal dari abad ke-10 dan ditulis dalam bahasa Arab dengan nama asli, Ghayat al-Hakim, yang berarti tujuan sang bijak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Isi, Piketix adalah panduan sihir yang mencakup astrologi, alkimia, dan ritual yang konon dapat memanipulasi kekuatan alam dan roh. Reaksi, kitab ini sering dianggap sebagai buku sihir berbahaya yang menghubungkan manusia dengan kekuatan gelap, terutama karena isinya mencakup penggunaan mantra dan jimat. 8. Liber Lilith. Asal-usul, kitab modern yang konon terinspirasi oleh legenda Lilith, sosok dalam mitos Yahudi yang dianggap sebagai iblis perempuan pertama. Isi, kitab ini mengklaim memberikan wawasan tentang sihir seksual dan pemanggilan roh Lilith. Reaksi, karena berhubungan dengan tema seksual dan pemanggilan roh, kitab ini dianggap kontroversial dan sering dikaitkan dengan okultisme dan kekuatan iblis. 9. The Voynich Manuscript. Asal-usul, manuskrip misterius ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh seorang kolektor bernama Wilfrid Voynich. Teksnya ditulis dalam bahasa atau kode yang hingga kini belum terpecahkan. Isi, mengandung ilustrasi tanaman aneh, diagram astrologi, dan teks yang tidak diketahui artinya. Reaksi, beberapa orang mengaitkan manuskrip ini dengan ilmu sihir atau kekuatan gelap karena aura misteri dan ketidakmampuannya untuk diuraikan. 10. The Grand Grimoire. Asal-usul, kitab sihir ini diyakini ditulis pada abad ke-16 dan sering dianggap sebagai salah satu grimoire, buku sihir paling kuat dalam sejarah okultisme. Isi, kitab ini konon mengajarkan cara memanggil roh, termasuk Lucifer, dan cara membuat perjanjian dengan iblis. Reaksi, karena isinya yang langsung merujuk pada pemanggilan iblis, kitab ini dianggap sangat berbahaya dan sering disebut sebagai kitab setan. 11. Kitab Honorius, Grimoire of Pope Honorius. Asal-usul, kitab ini disebut-sebut berasal dari Paus Honorius ketiga pada abad ke-13, meskipun keaslian ini diragukan. Isi, kitab ini mengajarkan ritual yang melibatkan pemanggilan roh dan makhluk gaib. Reaksi, dikecam oleh gereja karena dianggap sebagai panduan sihir gelap dan bertentangan dengan ajaran Kristen. 12. Kitab Satanisme Modern, The Satanic Bible. Asal-usul, ditulis oleh Anton LaVey pada tahun 1969, kitab ini menjadi teks dasar bagi gereja setan. Isi, kitab ini membahas filosofi satanisme modern, yang menekankan egoisme, kebebasan individu, dan menolak agama tradisional. Reaksi, banyak yang menganggap kitab ini sebagai simbol kejahatan dan propaganda iblis, meskipun LaVey sendiri mengklaim tidak menyembah setan sebagai entitas literal. Penyebab kitab-kitab ini dihubungkan dengan iblis. 1. Ritual dan pemanggilan roh. Banyak kitab berisi panduan ritual untuk berkomunikasi dengan roh atau makhluk gaib, yang sering dianggap sebagai perbuatan iblis. 2. Misteri dan kesulitan memahami. Beberapa kitab ditulis dalam kode atau bahasa yang sulit dipahami, menambah kesan mistis dan menyeramkan. 3. Melawan kepercayaan agama. Kitab-kitab ini sering dianggap sebagai ancaman terhadap kepercayaan agama dominan karena isinya yang mengajarkan ilmu terlarang. 4. Legenda dan cerita rakyat. Kisah-kisah yang menyertai kitab-kitab ini seringkali menambah unsur mistik dan horor, sehingga mudah dikaitkan dengan iblis. Kitab-kitab ini, baik nyata maupun legenda, menunjukkan bagaimana manusia sepanjang sejarah seringkali menghubungkan pengetahuan yang sulit dipahami dengan hal-hal supernatural atau kekuatan gelap.